Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zutia Rifa Ramantila, NIM 2079994, berasal dari prodi D3 Keuangan dan Perbankan. Di sini saya akan membacakan rangkuman materi etika bisnis dari materi pertama hingga materi ke-14. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis dan perbankan. Jadi, etika berasal dari bahasa Latin yaitu etika. Sedangkan secara etimologi, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu etikos, yang berarti norma, nilai, kaidah, ukuran bagi tingkah laku yang baik dan watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa etika merupakan dasar moral atau suatu norma dalam bersikap atau berperilaku kepada seseorang dilakukan sekitar di lingkungan yang bersifat baik maupun buruk, yang sehubung dengan suatu jenis kegiatan manusia. Etika dalam bisnis dan perbankan terkait dengan moralitas atau perbuatan moral yang diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam kegiatan bisnis atau perbankan. Selanjutnya yaitu etika bisnis adalah cara dalam melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat. Jadi, etika bisnis dalam sebuah perusahaan dapat membentuk bahkan meningkatkan norma, nilai, dan perilaku karyawan maupun pimpinan dalam membangun hubungan yang harmonis, adil, sehat terhadap pelanggan atau mitra kerja dan juga masyarakat. Dalam suatu perusahaan, etika bisnis dapat menjadikan pedoman untuk melaksanakan aktivitas dalam bekerja, yang dimana bekerja dilandasi dengan etika, moral, kejujuran, dan profesionalisme. Dan etika bisnis adalah pedoman dalam menentukan benar atau tidaknya suatu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis. Tujuan etika bisnis ada 3. Yang pertama, meningkatkan kesadaran moral sehingga berbisnis bukan saja memikirkan keuntungan dan kegiatan operasional, tapi juga nilai dan sikap yang harus dimiliki. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis, merupakan etika yang harus dimiliki. Pembatasan ini adalah yang membuat bisnis dapat berjalan sesuai standar dan menghindari kecurangan. Yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk dapat meningkatkan kemampuan karena adanya standar yang sudah berlaku dan harus dipatuhi oleh seluruh pembisnis. Selanjutnya, materi yang kedua, etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Secara tradisional, pemikiran falsafi terbagi 2 bentuk kegiatan rasional, yakni yang pertama bersifat analitis, yang kedua berbentuk sintesis. Baiklah, kita akan membahas yang pertama. Filsafat bersifat analitis. Filsafat meneliti secara terinci makna istilah-istilah, keberlakuan argumentasi, sifat serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Yang kedua, berbentuk sintesis. Apa itu yang berbentuk sintesis? Yaitu para filsuf menyusun suatu pandangan yang menyeluruh, yang menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai masalah satu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagian-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Yang selanjutnya, materi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan etis.
Apa itu kata etis? Kata etis merupakan suatu hal yang berurusan atau berkaitan dengan moral, dan juga mengacu pada sesuatu yang benar atau salah untuk mencapai sesuatu. Kata etis merupakan bertindak secara konsisten terhadap suatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik, yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, keragaman, dan hak-hak individu. Sedangkan keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, dalam membuat suatu keputusan etis, seseorang profesional akuntansi akan mengacu pada kode etik profesi. Mengapa etika diperlukan dalam pengambilan keputusan? Nah, jadi ada dua. Yang pertama, etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Etika memiliki peranan yang sangat penting dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sehingga seringkali kita melabeli tindakan individu tersebut dengan tindakan yang etis atau tindakan yang tidak etis. Keputusan etis selalu membawa konsekuensi yang luas. Yang kedua, etika dan moral menjadi petunjuk dan pijakan bagaimana individu tersebut mengeksekusi keputusannya. Sebagai salah satu ilmu, objek dari etik adalah tingkah laku manusia, akan tetapi berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia. Etika memiliki sudut pandang normatif. Selanjutnya, materi yang keempat, hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Apa itu hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis moral? Yang pertama, hakikat bisnis adalah keputusan manusia yang berupa barang dan jasa yang harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya yaitu uang atau tukar menukar barang seperti barter yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang kedua, hakikat bisnis adalah usaha untuk memenuhi kebutuhan manusia, organisasi, ataupun masyarakat. Selanjutnya, materi yang kelima, pertanggungjawaban moral. Apa itu pertanggungjawaban moral? Tanggung jawab moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pemustaka berdasarkan prinsip-prinsip etis. Dalam sebuah perusahaan bertanggung jawab atas segala tindakannya. Pertanggungjawaban moral, perusahaan itu dapat bertahan baik secara kolektif atau perorangan dengan cara yang berbeda-beda. Namun perusahaan mana yang benar-benar bertanggung jawab secara moral itu belum terlihat dengan jelas. Selanjutnya, yang materi yang keenam, pentingnya etika dalam berbisnis. Apa itu pentingnya etika dalam berbisnis? Etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Peran etika dalam perusahaan. Etika dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan yang menciptakan nilai atau full creation yang tinggi. Diperlukan suatu landasan yang kokoh. Biasanya dimulai dari perencanaan strategis, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan
konsekuen. Selanjutnya materi yang ketujuh itu mencapai laba yang layak. Ada tiga macam-macam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama, pertanggungjawaban sosial menurut Milton Friedman, yaitu seorang ekonomi pernah membuat suatu argumentasi yang keras bahwa pertanggungjawaban sosial adalah suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Sudah tentu banyak alasan yang kelihatan sah dalam argumentasi terhadap bisnis yang diasumsi sebagai pertanggungjawaban sosial. Yang kedua, pertanggungjawaban dunia bisnis. Golongan masyarakat barat tradisional berpendapat bahwa dunia bisnis sifatnya ekonomik. Peranan ini didukung oleh para ahli ekonomi yang berpendapat bahwa nilai-nilai ekonomik pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia jika barang dan jasa diproduksi secara lebih efisien. Yang ketiga, etika laba. Tugas suatu generasi menciptakan lembaga-lembaga ekonomi untuk masyarakat dan pribadi. Dunia bisnis disorot oleh masyarakat yang serba kritis dan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Benar atau tidak pendapat masyarakat sebagai penentu untuk keadilan ekonomi. Yang ke-8, asas-asas etika jabatan. Yaitu apa itu asas-asas etika jabatan? Etika jabatan atau kode etik berisi ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dan menunaikan tugas dan melakukan tindakan jabatannya. Etika jabatan memberikan berbagai asas etis, ukuran baku, pedoman perilaku, dan kebijakan modal yang dapat diterapkan oleh setiap aparatur. Jadi, apa itu jabatan? Jabatan adalah serangkaian tugas-tugas yang yang ditandai oleh kewajiban dan tanggung jawab tertentu yang membutuhkan waktu dan perhatian penuh yang dilakukan oleh seseorang. Jadi azas etika jabatan berjumlah 9. Yang pertama, azas kepastian hukum. Yang kedua, azas tertib penyelenggaraan negara. Yang ketiga, azas kepentingan umum. Yang keempat, azas keterbukaan. Yang kelima, azas profesionalitas. Yang keenam, azas proporsionalitas. Yang ketujuh, azas akutabilitas. Yang kedelapan, azas efisien. Yang ke-9, azas efektivitas. Selanjutnya materi yang ke-9, etika perbankan. Etika perbankan yaitu dapat kita lihat yaitu bankir juga harus menjaga agar mekanisme arus surat-surat berharga atau flow of documents dapat berjalan lancar, menindaklanjuti jika ada kecurangan dalam pengelolaan arus dokumen berharga. Yaitu pimpinan bank berkewajiban dan bertanggung jawab, yaitu dengan ada 4 pertanggungjawaban dan kewajiban bank, yaitu mengembalikan seluruh atau sebagian simpanan yang diminta nasabah. Yang kedua, menjaga rahasia keuangan. Yang ketiga, memberi informasi yang akurat pada objek jika diminta nasabah. Yang keempat, menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Prinsip etika perbankan, yaitu yang pertama, prinsip kepatuhan. Apa itu prinsip kepatuhan? Prinsip kepatuhan, setiap bankir juga harus mematuhi aturan. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Jadi bankir dituntut untuk menjaga kerahasiaan dengan nasabah atau jabatannya. Yang ketiga, prinsip kebenaran pencatatan. Jadi wajib memelihara arsip
dan dokumen dan mencatat transaksi yang dengan benar. Yang keempat, prinsip kesehatan bersaing. Setiap bank harus tetap menjaga agar tercipta iklim setiap persaingan yang sehat. Selanjutnya materi yang ke-10, integritas bankir nasional. Apa itu integritas? Integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas, kejujuran, dan prinsip moral di dalam diri seseorang maupun sekelompok orang. Tindakan itu dilakukan secara konsisten dalam kehidupannya, di mana dalam setiap tindakannya terkandung nilai, metode, ukuran, prinsip, ekspektasi, dan berbagai hal lainnya. Selanjutnya materi yang ke-11, yaitu etika dalam praktek bisnis. Jadi dalam dunia bisnis, etika memiliki peran penting bagi perjalanan organisasi bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktik bisnis memiliki hubungan yang erat. Bisnis tanpa etika akan membuat praktik bisnis menjadi tidak terkendali dan justru merugikan tujuan utama dari bisnis itu sendiri. Dalam kegiatan bisnis sehari-hari sangat mudah untuk menyebut etika bisnis, namun sulit sekali untuk menerapkannya. Dalam lingkungan bisnis yang semakin kompetitif, sering etika bisnis ditinggalkan semata-mata untuk mengejar keuntungan yang besar dan mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, atau untuk mendapatkan promosi jabatan, dan terkadang untuk tetap dapat menduduki suatu jabatan. Dalam praktek bisnis perlu diperhatikan etika sebagai berikut. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, pengembangan pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga, persaingan sehat. Yang keempat, konsisten dan konsekuen. Yang kelima, jujur. Yang keenam, bersikap dewasa. Yang ketujuh, bertingkah laku baik. Yang kedelapan, menyebut nama. Yang kesembilan, menggunakan pakaian rapi. Yang kesepuluh, menggunakan bahasa yang baik. Yang ke-11, berdiri saat berkenalan. Yang ke-12, bersikap sopan. Yang ke-13, menyebutkan nama klien dengan baik. Yang 14, hadir tepat waktu saat janji temu. Yang ke-15, tidak segan mengucapkan terima kasih. Selanjutnya materi yang ke-12, etika dalam praktik akuntansi, manajemen, dan akuntansi keuangan. Jadi, akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak-pihak internal lainnya untuk keperluan perhitungan banyak produk, perencanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengelolaan data akuntansi dari suatu perusahaan dan penyusunan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan berbagai pihak, yaitu pihak internal dan eksternal. Tujuan dibuatnya laporan adalah selain untuk alat pertanggungjawaban manajemen, juga sebagai bahan pertimbangan yang mendukung dalam pengambilan keputusan. Pentingnya kejujuran dalam membuat laporan keuangan. Hal tersebut bukan hanya penting sebagai pertanggungjawaban perusahaan terhadap publik maupun investor.
Selanjutnya materi yang ke-13 yaitu etika profesi akuntansi. Jadi kode etik profesi akuntansi merupakan suatu aturan tertulis yang dibuat untuk mengatur suatu profesi akuntan dalam melakukan pekerjaan sehingga tidak melakukan pelanggaran atau manipulasi yang disengaja yang dapat merugikan suatu pihak. Nah, mengapa akuntan harus mematuhi kode etik sebagai profesional? Sama halnya dengan hukum. Kode etik membantu akuntan untuk bekerja secara profesional, mengingat profesi akuntan rawan skandal. Kode sangat dibutuhkan. Akuntan juga bisa bekerja dengan profesional tanpa mengutamakan kepentingan pribadi. Selanjutnya materi yang ke-14 yaitu materi yang terakhir, yaitu mengelola risiko etika dan manajemen. Jadi apa itu risiko etika? Risiko etika merupakan suatu kemungkinan dilanggarnya etika yang disebabkan oleh ketidakmampuan perusahaan atau institusi dalam memenuhi harapan stakeholder supaya suatu organisasi atau perusahaan tetap dapat bertahan hidup. Perusahaan dan profesional wajib menjalankan manajemen risiko etika. Jadi pengelolaan risiko etika pada praktik bisnis kini mulai menyadari bahwa meskipun manajemen risiko cenderung berfokus kepada masalah-masalah non etis, bukti yang ada menunjukkan bahwa penghindaran bencana dan kegagalan juga memerlukan perhatian kepada masalah risiko etika. Dengan adanya risiko etika tersebut, maka manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau manajemen yang berfokus pada adanya risiko etika tersebut, maka manajemen perlu menerapkan pengelolaan atau manajemen yang berfokus pada pemenuhan kepentingan stakeholder, yaitu manajemen risiko etika berarti suatu tindakan untuk meminimalisir suatu hal yang tidak diinginkan atau bencana yang dihasilkan dari prinsip-prinsip etika yang diabaikan oleh suatu kelompok atau entitas. Dan terakhir, di pertengahan materi kami dikasih tugas yaitu menonton video kasus dan menjelaskan kasus tersebut. Yaitu saya akan membahasnya sedikit di sini, yaitu kasus pesawat Garuda Indonesia 2019 yang dimana Garuda Indonesia melanggar etika bisnis, dimana itu merupakan sebuah bentuk penyimpangan etika bisnis yang ditetapkan. Untuk itu perlu diterapkan perbaikan internal manajemen Garuda Indonesia, khususnya terkait mengimplementasikan etika bisnis dalam praktik bisnis mereka sesuai dengan prinsip etika. Baiklah, sekian rangkuman materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.